Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Yuni Zailani. Kali ini aku mau share berbagi cerita sedikit, berbagi pengalaman sama kalian mengenai ASI eksklusif. Banyak banget di sini yang mau aku bahas. Sebentar, aku mau nyontek dulu. Yang pertama, apa sih ASI eksklusif itu? Dan yang kedua, bagaimana sih cara anak agar tetap mendapatkan ASI eksklusif saat ibu bekerja, atau istilahnya yang lagi keren sekarang itu working mom. Yang ketiga, alat apa saja yang dibutuhkan untuk pumping saat di kantor. Yang keempat, bagaimana cara mengencerkan ASI yang sudah ada di freezer untuk dikonsumsi oleh bayi. Yang keenam, tahan berapa lamakah ASI saat sudah diencerkan. Dan yang ketujuh, apabila ASI yang sudah dipompa akan diminumkan pada anak tapi anak masih kenyang atau saat anak masih tidur, maka ASI yang sudah dipompa tersebut akan bertahan berapa lama. Yang kedelapan, tahan berapa lamakah ASI yang disimpan di freezer itu. Dan yang kesembilan, vitamin atau booster ASI apa yang recommended buat para mommy sekalian. Pertama-tama kita bahas satu-satu ya. Di sini, apa pengertian ASI eksklusif? ASI eksklusif itu adalah air susu ibu, yaitu cairan yang disekresi oleh kelenjar payudara ibu yang mengandung berbagai macam nutrisi yang sangat tinggi, dan nutrisinya itu lebih baik dari susu apapun. Dan ASI ini diproduksi sejak masa kehamilan. Biasanya anak harus mengkonsumsi ASI pada usia 0 sampai 6 bulan. Tapi rata-rata sih kebanyakan 90% ya banyak dikonsumsi sampai anak usia 2 tahun. Pembahasan yang pertama sudah selesai. Sekarang pembahasan yang kedua, cara agar anak tetap mendapatkan ASI saat ibu bekerja atau working mom, yaitu dengan cara Anda atau ibu atau bunda harus melakukan pumping ASI. Pembahasan yang keempat, kita mau bahas botol apa sih yang recommended banget buat bunda pakai untuk si kecil, agar si kecil itu tidak bingung puting ya istilahnya. Di sini aku mau saranin sama bunda-bunda sekalian. Aku rekomenin itu botol merek Huki. Contohnya seperti ini. Bunda kalau sudah punya merek lain di rumah, bukan merek Huki maksudnya botolnya, boleh bunda akalin nipelnya harus pakai merek Huki. Kenapa? Karena bentuknya merek Huki ini nipelnya itu ceper gitu, trapes gitu. Jadi mirip banget sama puting kalau disedot sama anak. Jadi bakalan jadi seperti ini, seperti merek Huki ini. Jadi aku saranin botol ini atau nipel ya, terutama nipelnya untuk bunda pakai. Pembahasan yang kelima yaitu bagaimana sih cara mengencerkan ASI dari freezer itu. Jadi langkah pertama yang harus bunda lakukan adalah bunda siapkan botol yang berisi ASI dari freezer tersebut, lalu turunkan ke bagian pintu kulkas. Ditunggu sampai encer di pintu kulkas tersebut. Jadi misalkan bunda mau konsumsi besok nih untuk si bayi, jadi bunda malamnya itu harus nyiapkan beberapa botol yang harus bunda encerkan dulu. Jadi botol-botol tersebut ditaruh di pintu kulkas sampai encer. Setelah encer, langkah yang kedua, siapkan air hangat di baskom. Untuk apa? Untuk nanti sebagai wadah tempat botol ASI yang sudah dicairkan tadi. Jadi botol-botol ASI yang sudah diencerkan tadi, bunda harus rendam di air hangat, jangan terlalu panas, karena jika terlalu panas akan merusak nutrisi yang ada di dalam ASI tersebut. Jadi usahakan airnya suam-suam kuku gitu. Jadi direndam dulu ya bunda ya sebelum dikonsumsi. Nah, selanjutnya, misalkan ASI yang sudah dikonsumsi tadi tidak habis oleh si bayi, misalkan bayi sudah kenyang, bunda bisa taruh sisanya yang di botol itu di suhu ruang, karena ASI yang sudah diencerkan tersebut akan tahan kurang lebih 2 jam. Pembahasan yang selanjutnya, misalnya nih anak sudah kenyang karena sudah minum cukup banyak ASI, tetapi payudara bunda masih terus saja memproduksi banyak ASI,
maka bunda di situ bisa pumping ASI lalu ditaruh di dalam botol. Misalkan bunda nantinya akan langsung memberikan ASI yang dipumping tersebut pada bayi, maka ASI yang bunda pumping tersebut akan bertahan selama kurang lebih 4 jam pada suhu ruang sebelum ASI tersebut masuk ke dalam freezer. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu, bunda tahan berapa lama sih ASI yang ada di freezer itu? Jawabannya yaitu ada 2. Jika bunda memakai kulkas yang 2 pintu, maka ASI tersebut akan bertahan selama 6 bulan. Cukup lama kan? Dan kedua, jawabannya jika bunda memakai kulkas yang 1 pintu, karena otomatis kulkas 1 pintu tersebut bunda sering buka tutup untuk ngambil sayur lah, untuk ngambil buah-buahan atau ngambil makanan dan minuman lainnya, maka ASI tersebut akan bertahan hanya selama 2 bulan. Dan yang gak kalah pentingnya, Kak, alat apa aja sih yang dibutuhkan saat pumping di kantor itu? Yang pertama-tama bunda harus siapkan yang paling dibutuhkan yaitu alat pumpingnya. Alat pumpingnya itu bisa bunda pakai pompa ASI yang elektrik, bunda pakai pompa ASI yang pakai tuas, terserah. Karena itu cocok-cocokan ya menurut aku. Kalau aku sih pakai pompa ASI yang elektrik karena apa ya, gak usah ribet gitu, jadi langsung jalan sendiri gitu, gak perlu pakai tuas. Kalau pakai tuas kan harus gini-gini tangan gitu. Jadi yang kedua, bunda siapkan cooler bag. Apa sih itu cooler bag? Cooler bag itu adalah tas ASI atau tas yang tahan dingin gitu. Dan yang ketiga, bunda harus siapkan cooler pack. Apa sih cool pack itu? Cool pack itu adalah apa sih ya? Kotak, bentuknya kotak gitu, isinya air, bukan air sih, air es gitu. Jadi bunda bisa akali aja, kalau bunda gak punya cooler pack, bunda bisa akalin botol diisi air lalu taruh di freezer gitu kan jadi beku. Jadi bunda taruh di cooler bag itu, di tas ASI-nya, maka itu akan tahan lama. Dan yang kedua, jangan lupa disiapkan botol ASI. Botol ASI-nya itu biasanya sih aku dulu nggak beli sih, kalau beli itu mahal, per botolnya mahal, aku masih inget. Jadi aku akalin dulu pakai botol itu loh, bekasnya UC 1000 yang botol kaca gitu. Itu disterilin dulu, dibersihin dulu, disabun, terus disikat, pokoknya sampai bersih, lalu bunda sterilkan di air panas, itu digodok. Terus yang selanjutnya, jangan lupa bunda harus catat tanggal berapa ASI tersebut di pumping, dan catat harinya, catat jamnya. Pembahasan yang terakhir yaitu vitamin atau booster ASI apa sih yang recommended banget buat bunda pakai. Di sini yang pertama aku saranin vitamin ini. Apa sih vitamin ini? Vitamin ini adalah penunjang ASI, namanya Herbs of Gold. Harganya sekitar 300-an sih kalau nggak salah, kalian bisa search aja di Shopee. Dulu sih aku kalau nggak salah beli ini di Shopee. Ini kandungannya adalah fenugrek, kandungan utamanya yaitu fenugrek. Selain itu ada penunjang tablet lain, tapi aku lupa namanya apa gitu. Yang terutama konsumsi ini aja. Aku dulu konsumsi ini sehari 1 kali cukup. Terus yang kedua, kalian harus makan yang banyak. Makan yang banyak di sini dalam artian harus mengandung sayur-sayuran, buah-buahan, protein gitu. Jadi sayur-sayurannya misalkan apa sih namanya tuh, daun katuk. Kalau kalian nggak tahu daun katuk itu apa, kalian bisa searching di Google atau tanya sama orang tua kalian daun katuk itu apa, karena aku yakin orang tua kalian pasti tahu apa itu daun katuk. Dan yang ketiga, kunci adalah kunci utama ibu menyusui adalah selalu bahagia. Ibu menyusui harus selalu bahagia karena apa? Ibu menyusui itu perlu banyak energi, perlu banyak nutrisi, perlu banyak pokoknya suasana yang menyenangkan gitu. Agar apa? Agar produksi ASINya semakin lancar, semakin efektif untuk diberikan pada bayinya. Cukup sekian dulu apa yang bisa aku sharing. Semoga
bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, jangan lupa di komen, dan share ke sosial media kalian. Bye bye, sampai jumpa di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.